Teman-teman sekalian, urusan kesehatan ini ada banyak sekali. Saya rasa tidak mungkin semua yang kita ingin bahas itu bisa tuntas dalam kesempatan ini. Tapi apa pesan utamanya? Pesan utamanya dari acara ini adalah kami terbuka dan mau membahas secara terbuka isu-isu kesehatan dengan pelaku-pelaku dunia kesehatan yang selama ini bekerja di Indonesia. Pesan utamanya itu, kami terbuka dan tidak mungkin satu kepala mendiskusikan dengan semuanya secara waktu tidak mungkin. Tapi kami terbuka. Dan 2 hari yang lalu ketika POKSI ya kalau nggak salah, persatuan ya Pak, kompak mengundang ada 3 capres yang presentasi berapa? Ya, saya bilang kalau saya tidak di Papua, saya datang acara itu. Luar biasa. Karena dan komitmen ke Papua itu sudah dibuatnya lama, saya nggak mungkin batalin. Jadi saya itu di tengah-tengah acara dengan ibu-ibu di kampung. Lalu saya pamit ke masuk sebuah ruangan, Zoom dengan teman-teman di kompak. Kenapa? Saya ingin mengirimkan pesan kepada semua teman-teman di asosiasi profesi tenaga kesehatan. Kami ingin bangsa ini sehat. Kami ingin bangsa ini terawat. Dan nyawa itu cuma satu. Karena itu nyawa harus dijaga baik-baik. Jangan sampai satu yang kita punya itu tidak bisa kita rawat dengan baik. Syaratnya apa? Negara harus kompak dengan asosiasi-asosiasi tenaga kesehatan. Untuk bersama-sama memikirkan, duduk bersama. Dan saya percaya teman-teman asosiasi memiliki pengalaman praktis. Karena itu di ujung, ini juga saya sampaikan. Di ujung saya bilang, saya mau kasih PR nih. Untuk semuanya, 4. 1. Apa dari yang ada sekarang yang harus ditingkatkan? 2. Apa dari yang ada sekarang yang harus dikoreksi? Yang ketiga, apa dari yang ada sekarang yang harus dihentikan? Jangan diteruskan. Dan keempat, apa yang belum ada yang harus kita buat baru? 4 ini. Kepada siapa? Kepada teman-teman di asosiasi. Supaya kita bisa nanti melakukan perubahan yang terasa dampaknya di masyarakat. Dan perubahan yang tidak tambal sulam karena kita mengkoreksi ini. Jadi ini adalah satu ikhtiar kita. Ibu, nanti nanti kalau Ibu berbicara kita bicara, ya. Kemudian di dalam melakukan perubahan kita terbuka, termasuk bila melakukan perubahan itu harus melakukan revisi atas undang-undang, ya kita lakukan revisinya. Jadi karena apa? Karena kita ingin membangun ekosistem kesehatan yang sehat. Saya percaya kalau ekosistemnya dikoreksi, maka pelakunya akan nyaman, bisa bekerja dengan baik, yang memerlukan jasanya juga akan mendapatkan dengan baik, dan bangsa ini akan diuntungkan karena ekosistem sehat. Kemudian teman-teman sekalian, saya membayangkan kita kembali kepada semangat pengabdian. Tadi yang maju-maju ke depan di sini semuanya punya rekam jejak pengabdian. Semuanya. Menurut saya kesehatan harus dipandang juga sebagai pengabdian. Kalau kita memandang ini sebagai kegiatan komersial, tidak pernah ada habisnya. Yang namanya untung itu tidak pernah ada puncaknya. Untung itu selalu ada lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Karena itu tidak ada puncaknya. Tapi kami ingin semangat pengabdian itu tumbuh. Karena itu saya tadi katakan di masa kuliah pun kita harus menunjukkan lewat dosen-dosennya. Bukan kata-kata tentang pengabdian, tapi contoh-contoh pengabdian dari dosen-dosen kesehatan. Lalu biaya pendidikan. Biaya pendidikan kesehatan itu mahal. Fakultas kedokteran itu biayanya tidak
tidak murah. Tapi saya sering sampaikan, ya memang pendidikan itu mahal, tapi keterbelakangan itu lebih mahal lagi. Sehingga kita harus investasi. Cara pandangnya tadi, bila kita mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan kesehatan, pikirkan dampaknya. Anak ini lulus usia 20-an, lalu dia bisa mengabdi 40 tahun mengobati ratusan ribu orang, menjaga kesehatan ratusan ribu orang, maka biaya itu menjadi kecil karena kita memperhitungkan dampak dari pendidikannya. Tapi kalau kita tidak memasukkan itu, maka kita akan selalu melihat ini sebagai cost, dan kalau cost maka kita selalu berusaha untuk mengurangi costnya. Tapi kalau ini dipandang sebagai investasi, maka kita akan memperhitungkan returnnya, dan returnnya adalah masyarakat yang sehat. Dan dengan masyarakat yang sehat, bangsanya menjadi berpotensi untuk kuat, maju, makmur. Itu urutan kira-kira yang ingin kita kerjakan sama-sama. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam pandangan kami, bidang ini adalah bidang yang kita harus lakukan reform. Dari mulai berbagai kebijakan ada di sini, termasuk tadi saya bilang, kalau harus lakukan perubahan di tingkat undang-undang ya kita lakukan. Tapi juga di tingkat praktis, bagaimana sinkronisasi antara kebijakan pusat sampai dengan daerah. Lalu teman-teman, barangkali ini yang terakhir, seperti tadi dibilang, saya bukan sedang berproses untuk menjadi Menteri Kesehatan. Nanti insya Allah kita berharap nantinya Menteri Kesehatan yang memiliki kompetensi yang satu, yang kedua punya integritas yang baik, sehingga nantinya bisa memimpin sesuai dengan target-target yang ditetapkan. Nah, tapi di tingkat kepemimpinan nasional harus ada ideologi, dan ideologi inilah yang harus dipahami oleh semua. Tadi saya sampaikan prinsip utamanya adalah kesetaraan. Kesetaraan yang utama. Yang kedua, kita pastikan semua kebijakan lintas kementerian, lintas level harus merujuk kepada prinsip kesetaraan ini. Begitu barangkali Dr. Kindah yang bisa saya sampaikan. Nanti ada yang tadi punya aspirasi luar biasa belum sempat ketemu, habis ini kita ketemu dah sebentar ya. Karena ada keterbatasan waktu. Iya, luar biasa semuanya, tepuk tangan.